Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan, yaitu tentang materi notasi faktorial. Akan kita bahas mengenai notasi faktorial untuk n bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka nilai dari n faktorial didefinisikan sebagai berikut. Nah, simbol dari n faktorial adalah seperti ini, yang ada di ruas kiri ini. Kita baca n faktorial, maka n faktorial sama dengan n dikali n minus 1 dikali n minus 2 dikali dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya, hingga angka 1 baru berhenti. Dengan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, contoh soal yang pertama, 3 faktorial sama dengan berdasarkan definisi tadi, maka 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 ya. Maka untuk 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sama dengan 120. 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi berhenti hingga angka 1 berdasarkan definisi tadi. Nah, nanti bisa coba kalian hitung hasil perkalian bilangan-bilangan ini ya. Selanjutnya adalah sifat dari notasi faktorial ya. Jadi n faktorial juga berlaku sama dengan n dikali n min 1 faktorial ya. Nah, coba kita lihat contoh soalnya ya. 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 faktorial ya. Nah, kita bisa berhenti di angka 9, tidak perlu sampai angka 1, tapi jangan lupa diberi tanda faktorial. 10 faktorial ini juga bisa bernilai 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Boleh kita berhenti di angka 8, tapi jangan lupa diberi tanda faktorial. 10 faktorial juga berlaku sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Nah, boleh kita berhenti di angka 5, tapi jangan lupa diberi tanda faktorial. Contoh selanjutnya, 8 faktorial per 6 faktorial. Nah, sebenarnya kita bisa jabarkan menurut definisi, misal ini ya, berarti kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tapi agar lebih sederhana dapat kita gunakan sifat yang udah kita bahas sebelumnya, sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Jadi kita cukup berhenti di 6 faktorial karena penyebutnya mempunyai nilai 6 faktorial juga, sehingga nanti bisa kita coret ya. Bentuk ini lebih sederhana ya. Sehingga dapat kita hitung 8 dikali 7 sama dengan 56 per 1, yaitu sama dengan 56. Contoh selanjutnya, 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Nggak perlu kita jabarkan sampai 1 ya. Nah, kita lihat penyebutnya ada 3 faktorial dan ada 5 faktorial. Kita ambil bilangan yang lebih besar, yaitu 5 faktorial. Maka di pembilangnya kita tuliskan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Berhenti hingga 5 faktorial. Sama ya dengan 5 faktorial yang ada di penyebutnya tadi ya. Sementara untuk 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1 ya. Maka 5 faktorial dan 5 faktorial di pembilang dan 5 faktorial di penyebut dapat kita coret. Selanjutnya kita hitung hasil kalinya. Nah, untuk lebih menyederhanakan lagi, boleh kita coret lagi ya. Di pembilang 6 faktorial, kita coret dengan di penyebutnya yaitu 3 dikali 2 dikali 1 ya. 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Maka 6 ini dapat kita coret dengan 6 yang ada di pembilang ya. Sehingga kita hitung nilai 8 dikali 7, yaitu 56. 56 per 1 sama dengan 56.
Nah, bisa kalian gunakan n faktorial seperti yang ada di definisi ini atau n faktorial berdasarkan sifatnya tadi. Contoh selanjutnya, contoh yang ketiga, hitung nilai n jika n faktorial per n min 2 faktorial sama dengan 20. Nah, n faktorial yang di pembilang kita jabarkan hingga berhenti di n minus 2 faktorial ya, karena nilainya sama dengan yang ada di penyebutnya ya. Maka n faktorial ini kita ubah menjadi n dikali n min 1 dikali n min 2 faktorial ya. Tadi mundur ya, seperti yang di definisi tadi ya. Di penyebutnya masih tetap sama, yaitu n min 2 faktorial sama dengan 20. Nah, maka bisa kita coret n min 2 faktorial di pembilang dan di penyebutnya. Tinggal n dikali n min 1 sama dengan 20. Kita kalikan pelangi, n kali n kuadrat. N kali min 1 adalah min n sama dengan 20. 20-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 20. Maka kita punya n kuadrat minus n minus 20 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan. Cari perkalian dua bilangan yang hasil kalinya. Cari dua bilangan yang hasil kalinya minus 20 dan hasil tambahnya adalah minus 1. Dua bilangan tersebut adalah minus 5 dan positif 4. Min 5 dikali 4 adalah minus 20. Min 5 ditambah 4 adalah minus 1 ya. Maka kita punyai n min 5 dikali n plus 4 sama dengan 0. Jika kita buat pembuat nolnya, n min 5 sama dengan 0, maka nilai n sama dengan 5. Dan nilai n plus 4 sama dengan 0, maka nilai n sama dengan minus 4. Ini kebalikannya ya. N min 5 sama dengan 0, n-nya sama dengan 5, n plus 4 sama dengan 0, n-nya sama dengan minus 4. Nah, nilai n-nya adalah 5 atau minus 4. Contoh yang keempat, 7 kali 6 kali 5 per 2 kali 1 tuliskan dalam bentuk faktorial. Jika tadi dalam bentuk faktorial menjadi bilangan biasa, sekarang bilangan biasa dituliskan menjadi bentuk faktorialnya. Nah, kita tulis dulu soalnya, 7 kali 6 kali 5 per 2 kali 1. Nah, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Kita munculkan 4 faktorial di pembilang dan harus juga dimunculkan 4 faktorial di penyebut ya. Jika kita munculkan suatu bilangan di pembilang, maka harus juga kita munculkan bilangan yang sama di penyebutnya ya. Agar jika kita coret kan nilainya 1, maka nilai di ruas kanan nanti bisa sama dengan nilai yang di ruas kiri. Nah, kita munculkan kali 4 faktorial di pembilang dan kali 4 faktorial di penyebut. Lalu kita lihat di pembilangnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial itu nilainya sama dengan 7 faktorial ya. Lalu ini 2 kali 1 itu nilainya sama dengan 2 faktorial. Dan 4 faktorial di sini sama dengan 4 faktorial juga ya. Maka bentuk faktorial dari soal tadi adalah 7 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Nah, demikian penjelasan tentang notasi faktorial beserta contoh-contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.